بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita di setiap malam Sulasa atau malam Selasa dari kitab Umdatul Ahkam, yang kita ambil langsung kepada bab As-Siyam, bab puasa. Karena al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Sebelum kita masuk ke Ramadan, kita harus punya ilmu sebelum mengamalkan sebuah amalan. Itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sebelum kita melakukan sebuah amalan, maka kita harus berilmu terlebih dahulu. Sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan, kita harus berilmu dulu terlebih dahulu tentang bulan Ramadan. Hadis yang pertama sudah kita ambil dari kitab Siyam, yaitu hadis yang Rasulullah SAW melarang puasa 1 hari atau 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi Rasulullah melarang puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu, kecuali orang-orang yang terbiasa puasa atau senantiasa menjaga puasanya, seperti puasa Senin Kamis, maka boleh dia berpuasa di hari itu, di hari pertama atau di hari kedua, atau 1 hari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan, pas kebetulan di hari Khamis misal, maka boleh bagi dia berpuasa. Tidak termasuk di dalam larangan ini. Tidak termasuk di dalam larangan ini. Atau puasa mengqadha, membayar
hutang dia. Pas 1 hari atau 2 hari lagi, maka dia gunakan 2 hari itu untuk membayar hutang. Maka ini dibolehkan. Atau puasa nazar. Tapi kalau orang yang belum pernah puasa, tiba-tiba teringat untuk puasa, kebetulan teringatnya di 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, yang niatnya untuk puasa sunnah, maka dia termasuk di dalam larangan ini. Maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Bahkan di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Larangan di sini hukumnya apa? Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Hukumnya haram. Karena berlaku kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu hukumnya wajib. Asal perintah itu wajib sampai ada dalil yang mengubah kewajiban itu, yang mengubah perintah itu. Sebagian ulama mengatakan makruh litarjiyah, sampai kepada tidak sampai mendekati haram, tapi dia makruh yang mendekati keharaman. Intinya adalah tetap dilarang. Tetap dilarang. Apa hikmahnya? Sebagaimana sudah kita sampaikan, di antara ulama mengatakan hikmahnya adalah untuk membedakan antara puasa sunnah dengan puasa Ramadan. Kemudian di antara ulama juga mengatakan isti'dad di Ramadan untuk persiapan berjumpa dengan Ramadan. Maka 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan dia gunakan untuk persiapan berjumpa dengan Ramadan. Baik. Kemudian masuk kita kepada hadis yang berikut. Al-hadis al-khamis wa sab'un ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-175. Masya Allah. Hadis ke-175 kita ini. Tapi babus siam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa memakai radhiyallahu anhuma? Karena Abdullah dan Umar sama-sama Islam. Abdullah anaknya Umar, dan Umar adalah keduanya mukmin, maka memakai kalimat radhiyallahu anhuma. Allah meridhai mereka berdua. Tapi kalau Abu Bakar bin Abi Quhafah radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhu? Radhiyallahu anhu, karena ayahnya tidak masuk Islam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar, Allah telah meridhai mereka berdua. Qala, telah berkata. Siapa yang berkata? Abdullah bin Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Hadis Al-Bukhari wa Muslim. Kata Abdullah ibn Umar, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian telah melihat bulan, maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan juga apabila kalian melihat bulan lagi, maka berbukalah kalian. Hari rayalah kalian. Berhari rayalah kalian. Fa in ghumma 'alaikum, jika terhalangi oleh kalian di dalam melihat bulan, jika terhalangi oleh sesuatu sehingga tidak bisa melihat bulan, faqduru lahu, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban. Faqduru lahu ya'ni qadru lahu al-hisab fa'akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawman. Maksud dari faqduru lahu di dalam hadis ini adalah hisab. Artinya sempurnakan jumlah hari-hari bilangan Sya'ban 30 yawman, 30 hari. Jadi ahibati fillah rahimani rahimakumullah, ini adalah hadis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu. Jika kalian melihat bulan, maka puasalah kalian. Ini disebut dengan ru'yatul hilal. Kita itu puasa dengan melihat bulan hilal. Jadi perintah Nabi, perintah di dalam agama kita, kelihatan bulan baru puasa. Apalagi para ulama mengatakan, alhamdulillah, di dalam penentuan puasa Ramadan itu adalah hak penguasa, hak pemerintah. Makanya kita tinggal mendengarkan saja keputusan dari pemerintah. Ketika mereka setelah isbat atau sedang isbat melihat bulan, apakah di negara kita atau boleh mengikuti negara lain? Maka para ulama, bahkan termasuk ulama-ulama yang ketika ditanya tentang perihal untuk mengikuti Arab Saudi, mereka bahkan mengatakan ikuti negara kalian. Jadi terkadang misal jika terjadi kasus atau sebuah kejadian berbeda hari puasa antara Indonesia dengan negara lain, bagaimana sikap kita? Apakah harus mengikuti mereka
walaupun mereka lebih awal, maka para ulama mengatakan mengikuti di tempat kita, yaitu Indonesia. Wa idza ra'aitumuhu fa'afsiru. Demikian juga di dalam menentukan habisnya bulan Ramadan dengan juga melihat bulan. Dengan melihat bulan. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Kalau terhalangi di dalam melihat bulan, mungkin cuaca yang enggak bagus, maka disinilah baru menggunakan hisab. Jadi awalnya dulu melihat bulan, ru'yatul hilal, baru hisab. Walaupun terjadi perselisihan. Barulah sempurnakan bilangan dari Sya'ban 30 hari. Salasina yauman, 30 hari. Ada 31? Enggak ada. Tak ada pula 31 Sya'ban, enggak ada. Atau bulan-bulan apapun tidak ada yang 31. Kalau bulan Masehi ada 31? Ada. Dari situ sudah beda antara bulan kita dengan bulan yang lain. Jadi jangan sampai na'udzubillah Januari, Februari, April, Maret terhafal. Tapi Muharram, Safar, apa lagi? Tak hafal. Ini bahaya, musibah. Bulan orang dihafal, bulan kita tidak. Habis Sya'ban, Ramadan, habis Ramadan, Syawal pasti hafal ya. Syawal, habis Syawal, Zulqa'dah, habis Zulqa'dah, Zulhijjah. Naam. Jadi kita patokan yang pertama adalah kelihatan bulan. Dahulu juga di zaman Nabi demikian. Ketika Ibnu Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ra'aitul hilal." Aku telah melihat hilal bulan. Maka Nabi SAW memerintahkan manusia untuk puasa. Bahkan Arab Badui, Arabian, datang kepada Rasulullah mengkabarkan tentang dia telah melihat bulan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Atashhadu an la ilaha illallah?" Apakah engkau bersaksi bahwasanya Allah tiada Tuhan yang tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah? Dia bersaksi. Qala na'am. Demikian juga bertanya tentang persaksian tentang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apakah juga engkau bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah? Qala na'am. Dia mengatakan iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada manusia, padahal satu orang. Padahal satu orang. Bagaimana dengan kalau kita melihat di Indonesia, banyak tim-tim untuk melihat bulan. Maka sudah kita serahkan saja kepada mereka.
Bagaimana kalau salah? Kesalahan itu ditanggung oleh siapa? Oleh mereka. Kita rakyat tidak. Bahkan subhanallah, itu juga cara salah satu, itu juga di antara salah satunya untuk mempersatukan umat. Itu juga di antara salah satunya mempersatukan umat ini. Sehingga berpuasanya sama, Idul Fitrinya juga sama. Kalau kita mengikuti pemerintah, bersatu. Terkadang subhanallah, malam ini sudah takbir orang, besok kita puasa lagi. Bahkan lebih dahsyat, 6 hari sebelum itu sudah ada takbir. Ini pertanyaan Pak Narwen. Datang orangnya? 6 hari sebelum ini sudah batil nih. Pakai cara apa lagi itu mereka menghisap? Cara hisap tidak sesuai. Oh, hisap sesuai dengan keyakinan mereka, kelompok golongan mereka. Ini tidak dianggap batil. 6 hari, 3 hari. Maka ini batil. Ketika ditanya hisab yang bagaimana, hisab yang ada di kalender kami. Mereka punya kalender. Kelompok-kelompok seperti ini punya kalender. Subhanallah. Maka di sini perintah Nabi SAW untuk mengawali puasa atau berpuasa itu harus dengan melihat bulan. Harus dengan melihat bulan. Demikian juga Idul Fitri, akhirnya Ramadan juga dengan melihat bulan. Baik. Insyaallah ini sudah difahami ya. Ini sudah insyaallah sudah kita mudah memahaminya. Kemudian al-hadits as-sadis wa sab'una ba'da al-mi'ah. Kita lanjut kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-176. An Anas ibn Malik عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Hadis Al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Hendaklah kalian sahur, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi ahibati fillah, ini juga bagian dari sunnah atau bagian dari tuntunan Nabi agar kita bersahur. Dan bahkan kata Nabi SAW, perbedaan antara puasa Ahlul Kitab adalah sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan Ahlul Kitab adalah pada sahurnya. Berarti Ahlul Kitab tidak memiliki sahur.
Maka muslim untuk menyelisihi mereka, kita bersahur. Di samping dari disunnahkan Nabi SAW, kemudian juga kita niatkan bersahur itu untuk menyelisihi puasanya ahlul kitab. Kemudian juga kita meniatkan sahur itu mengambil berkah. Bahkan kata Nabi SAW, kalau sahur itu mungkin kita malas, atau mungkin bangun tidak ada lagi waktu untuk sahur, maka paling tidak kita minum air putih. Paling tidak kita minum air putih untuk mengambil berkah dari itu. Dan bahkan kita akan melihat perbedaan antara orang yang sahur dengan tidak sahur. Berbeda. Di antara para ulama mengatakan berkah di dalam sahur itu adalah dia akan ditolong oleh Allah, dia akan kuat karena dia sahur. Berbeda dengan orang yang tidak sahur, cepat lemasnya, cepat lemahnya. Kalau orang sahur itu di antara makna dari berkah kata para ulama, kita akan lebih kuat daripada orang yang tidak sahur. Dan ingat jemaah rahimani rahimakumullah, sahur itu supaya sesuai dengan juga sunnahnya, di akhir-akhir atau mendekati mau azan subuh, sekitar jaraknya 50 ayat dari sahur kepada waktu azan subuh. 50 ayat. Karena itu diucapkan sahabat Nabi SAW bersama ketika bersahur dengan Rasulullah SAW. Berapa jarak antara sahur Nabi dengan azan subuh? 50 ayat. Ketika kita membaca 50 ayat Al-Quran, itulah jaraknya. Jadi jangan pula sahur jam 2, jam 3. Tapi sekarang subhanallah, yang membangunkan juga lah ini. Sahur. Sekarang subhanallah keliling kampung jam 3 lagi. Keliling kampung. Maka ahibati fillah, mengambil berkah dari bahkan dikatakan oleh para ulama agar supaya sahur itu diberkahi sesuai dengan bagaimana sahurnya Nabi. Khawatir kita hilang keberkahan jika kita bersahur tidak mengikuti bagaimana sahurnya Nabi. Dari segi waktu, baik. Ma yu'khadhu minal hadis, yang bisa kita ambil dari faidah dari hadis ini, istihbabus sahur wa imtisal amri asy-syar'i bi fi'lihi. Bahwasanya bagian dari sunnah Nabi SAW sahur itu, dan juga termasuk melaksanakan perintah atau melaksanakan tuntunan di dalam agama kita. Berarti banyak yang kita dapatkan dari sahur itu. Banyak sekali yang kita dapatkan dari sahur tersebut.
Baik. Kemudian hadis berikutnya juga menjelaskan tentang dari apa yang disebutkan dalam hadis yang di awal, yaitu tentang sahur, dari Anas bin Malik an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salah. Qala Anas radhiyallahu anhu qultu li Zaid kam kana bainal adhan was sahur? Qala qadru 50 ayah. Dari Anas bin Malik dari Zaid bin Sabit telah berkata, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kata Zaid bin Sabit, kami pernah bersahur bersama Rasul. Jadi sahabat yang pernah bersahur dengan Nabi adalah Zaid bin Sabit. Dia yang menceritakan ini. Thumma qama ila shalah, setelah kami sahur kemudian kami bangkit untuk mengerjakan atau melaksanakan salat. Qala Anas radhiyallahu anhu, kemudian Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Sabit. Kemudian Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, qultu li Zaidin, aku bertanya kepada Zaid, kam kana bainal adhan was sahur? Kam kana bainal adhan was sahur? Berapa jarak antara azan dengan sahur? Qala qadru 50 ayah. Jaraknya 50, membaca Al-Quran 50 ayat. Siapa yang baca Ustaz? Kalau kami yang terbata-bata mungkin sekitar berapa jam? 50 ayat. Orang-orang yang patokannya orang yang bisa membaca Al-Quran itu sekitar 20 menit, sekitar 15 menit, 20 menit, itu 50 ayat. Jadi usahakan kita sahur itu betul-betul sekitar 15 menit atau 20 menit sebelum azan. Wallahi berkah. Ini kalau kita sahur jam 2, jam 10 pagi sudah lemas. Lemas. Jam 2, subhanallah. Tapi kalau 15 menit, 20 menit sebelum azan, begitu subuh, insya Allah panjang waktunya, kuat kita. Dan disitulah berkah, di antara makna berkah itu. Juga di antara makna dari berkah adalah kita akan bisa dapat sholat jamaah. Ada nggak di situ lowong waktu untuk tidur lagi? Ada nggak celah untuk tidur lagi setelah sahur? Tidak ada. Karena cuma 15, 20 masuk waktu azan. Tapi kalau jam 2 sahur, ada nggak waktu untuk tidur lagi? Oh banyak. Jam 2:30. Habis sahur, habis itu tidur lagi dia. Bisa ketiduran. Makanya di antara makna, kata para ulama, sahur itu adalah orang akan bangun kemudian akan bisa mendapatkan sholat subuh berjamaah. Itu juga termasuk makna sahur berkah itu. Terjaga sholat subuhnya berjamaah. Kenapa? Karena dia sahur. Karena dia sahur. Baik.
Sudah masuk waktu azan ya? Isya. Baik. Kita cukup sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan jemaah? Baik, kita azan dulu, setelah itu baru menjawab pertanyaan. Fadhal, man muazzin? Siapa yang azan? Baik, fadhal Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahala puasa, dari membatalkan puasa, pahala puasa maksudnya. Apakah kita itu mengurangi aktivitas atau lebih banyak kita berdiam diri di masjid atau di rumah? Karena ketika kita banyak berjalan, ketika kita banyak keluar rumah dan banyak aktivitas, kita lebih banyak yang kita lihat. Salah satunya ketika kita berjalan, kita melihat akhwat yang kurang tutup aurat. Masya Allah, seperti itu. Bagaimana triknya ini supaya kita tetap tidak mengamalkan Nah. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa menjaga pahala, kualitas puasa kita? Yang pertama, mengetahui bahaya dari tidak menjaga kualitas puasa itu. Jadi kita harus mengetahui bahaya-bahayanya. Alangkah ruginya kita kalau capek kita menahan diri, menahan dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai kepada tenggelam matahari, capek, namun nilainya sama sekali tidak ada, atau nilainya bisa berkurang. Kita bayangkan alangkah ruginya kita kalau kita tidak ingin menjadi orang yang rugi, maka kita harus berupaya semaksimal mungkin bagaimanapun caranya kita harus menjaga kualitas pahala itu dengan cara menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Terkadang batal pahala puasa atau berkurang pahala puasa dengan mata, dari pandangan, dari telinga, pendengaran. Kita jaga itu. Apalagi kita hidup di zaman subhanallah, begitu keluar rumah nampak. Makanya nikmat sekali ketika kita tinggal di tempat wanita-wanitanya menjaga aurat. Itu nikmat sekali. Nikmat sekali. Sehingga terjaga pandangan kita. Berbeda dengan tempat ketika kita subhanallah, tetangga, depan rumah, baik itu di bulan Ramadan maupun tak di bulan Ramadan sama saja. A'udzubillah. Ini berat bagi kita untuk menjaga pandangan, berat. Yang kedua, dahulu para ulama salaf banyak berdiam diri di dalam rumah. Banyak berdiam diri di rumah.
Memang betul-betul kita usahakan, kita jaga. Ustaz, bagaimana dengan usaha? Apakah kita tetap atau kita tutup selama Ramadan? Dahulu para ulama masuk bulan Sya'ban, mereka tutup toko-toko orang itu. Kapan mereka baru buka tokonya? Syawal. Kayaknya menyorah lah kita ini. Tak tolok itu. Nah, gimana mau ditutup Ustaz? Bulan Ramadan itu lebih banyak jobnya. Itu bisa menandingi 6 bulan sebelumnya. Itu kita katakan tadi, iman kita tidak seperti iman ulama salaf. Bulan Sya'ban mereka tutup, fokus. Ramadan, makanya mereka itu menjaga diri di dalam rumah saja. Yang mereka buka hanya Al-Quran saja. Kita kadang subhanallah JJS. Apa tuh? Oh, masih ada kalimat di sini ya. Dengan alasan apa mencari pembukaan atau apa bahasa apa? Takjil. Hah? Takjil. Takjil bahasa apa ya? Bahasa apa? Nah, kadang alasan untuk ayo dek jalan apa untuk mencari pembukaan. Sudah cukup istri saya sudah. Kita di rumah jemaah, banyak di rumah. Kalau benar-benar kalau seandainya itu tidak terpaksa untuk keluar, sudah. Apalagi kalau misalnya kita pimpinan, tinggal telepon saja. Udah beres sana, udah. Tinggal telepon saja di rumah. Kenapa harus kita berkecimpung ke lapangan? Kalau kita ownernya, kita pimpinan, tinggal telepon saja. Naam, bahkan kita harus benar-benar mengurangi interaksi dengan manusia. Terkadang banyaknya interaksi dengan manusia itu akan memancing emosi. Makanya kata Nabi SAW, ketika ada yang memancing emosi kita, marah kita katakan ini shaim, aku puasa. Kita benar-benar harus mengurangi interaksi kita dengan manusia. Apalagi kita di zaman ini, begitu keluar rumah, subhanallah, macam masuk ke pajak lagi. Allah, pajak tempat seburuk-buruk tempat. Apa yang tidak ada maksud di pajak itu? Membuka aurat, musik, menipu, curang. Subhanallah. Apa yang tidak ada di pajak itu? Tapi makanya kita berlindung kepada Allah ketika kita masuk ke pajak itu. Ada doanya. Minta kita penjagaan, perlindungan dari Allah. Akahibati fillah, kita benar-benar maksimalkan atau benar-benar berusaha. Terkadang kita menganggap biasa, sepele. Bahkan terkadang kita sendiri yang mencari-cari perihal untuk membatalkan atau mengurangi pahala puasa kita. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita benar-benar menjaga? Yang pertama, kita harus memahami. Itu bisa, bahkan kita bisa menjadi orang-orang yang merugi. Berarti kita harus faham mudarat dari itu apa. Mudarat dari melihat yang haram, mudarat dari mendengarkan yang haram ketika berpuasa, mengucapkan yang haram ketika berpuasa. Makanya banyak kita diam di bulan puasa. Terkadang tanpa kita sadari,
asiknya berbicara, akhirnya menghibah si fulan, akhirnya menceritakan si fulan, batal pahala puasa kita. Makanya kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada sama sekali dapatkan nilai, kecuali hanya menahan haus dan lapar saja. Kam bin sha'imin, kata Nabi SAW, berapa banyak orang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kita tidak ingin seperti itu sangat merugi sekali. Maka kita faham itu, benar-benar kita menjaganya. Bagaimanapun caranya, kita tetap menjaganya. Terkadang kita melewati musik, apalagi musik itu pernah kita hafal, tanpa disadari kepala mulai ganggu. Subhanallah. Habis kepala ikut kaki. Menjauh dari itu. Kapan kita menikmati itu berarti sudah haram hukumnya. Allah ya jemaah. Jadi termasuk juga ibadah kita akan lemah kalau dosa itu senantiasa kita lakukan. Ibadah kita akan lemah, kualitas ibadah kita akan kurang, kekhusyuannya, tersentuhnya hati akan berkurang. Maka hibati fillah, puasa Ramadan bukan tujuan. Harus kita camkan di dalam diri kita, puasa Ramadan bukan tujuan. Karena kalau seseorang menganggap Ramadan itu tujuan, selesai dari Ramadan, habis. Tidak ada mengandung bekas apapun. Baik. Ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.